Bersama kita juga hadir seorang di samping akademisi juga praktisi, ya, Pak Dr. Ihsan. Dan ini juga putra Riau yang mulai berkiprah. Kami sama-sama dengan beliau ini di usia kurang dari 30 tahun beliau ini sudah doktor. Dan juga beliau ini sudah spesialnya, beliau ini ahli jembatan, terutama jembatan bentang panjang. Di jembatan di Barelang itu beliau sudah terlibat di dalam tim desain. Sebenarnya beliau juga sudah membantu kita pada saat kami menyusun perencanaan pembangunan jembatan Siak 4. Juga Pak Ihsan ada di dalam timnya. Itu termasuk hasil pikiran dan juga beliau berasal. Tahun 2001 ya Pak Ihsan ya, baru selesai kuliah S3, kemudian juga telah terlibat tadi di perencanaan pembangunan jembatan Barelang. Kita jemput pembicara yang kedua. Beliau ini adalah abang saya ya. Jadi beliau sudah banyak sekali bergelut di dunia penelitian ini, lingkungan, juga tata kota. Abang kita Dr. Muhammad Ihsan, STMT. Tepuk tangan untuk Bapak Doktor ini. Ya, saya kenal beliau dulu sejak jadi wartawan. Kalau kalau sekarang dah jadi CEO. Sorry ya, maklum jadi CEO. Ya. Abang dah kita Dr. Haji dah Haji Bang Ihsan ya? Udah ya, Dr. Haji Muhammad Ihsan STMT. Untuk tidak memperpanjang mukadimah karena waktu juga terbatas, sudah sore, saya langsung ke Bang Ihsan dulu yang pertama. Karena kemarin di line telepon saya sudah kontak beliau dan beliau katakan memang pas itu, kata dia. Memang cocok karena kami sudah melakukan berbagai kegiatan, berbagai penelitian survei terhadap Sungai Sahil itu. Jadi ada perencanaan-perencanaan yang sudah disiapkan oleh Bang Ihsan dan kawan-kawannya seperti yang diamanahkan oleh Pak Wali tadi untuk mengembalikan atau menormalisasi Sungai Sahil yang katanya tadi 29 kilo panjangnya. Mak, itu kalau dibentang panjang betul itu. Ya, tapi kondisinya seperti ini, Bang. Ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lagi, kita serahkan ke Bang Ihsan apa yang sudah dilakukan, tapi tidak panjang-panjang, hanya sekitar 10 menit saja, nanti baru kita diskusi. Silakan Pak Dokter untuk memberikan apa saja yang terkait dengan Sungai Sahil ini. Silakan, Bang. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bung Khairul Amri, yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, di sini hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Kebudayaan ya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kakanda Yosri Rizal, ya, juga Kakanda penyair kita, ya, Haris Abeba, ya, Bapak Ibu, ya, dari DKD, ya, pengurus DKD, ya, juga hadir rekan saya, ya, Bung Roni Paslah, ya, anggota Dewan kita. Pertama komentar saya tentang Sungai Sahil, ya, melanjutkan tadi pembukaan yang disampaikan oleh Pak Khairul Amri ini, ya, betul dia sungai yang terpanjang di Pekanbaru. Ya, jadi kalau kita bicara skop Pekanbaru, sungai terpanjang yang ada di kota Pekanbaru itu adalah Sungai Sahil, bukan Sungai Siak. Karena Sungai Siak di kota Pekanbaru itu pendeknya. Ya, yang paling panjang itu Sungai Sahil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Sungai Sahil ini adalah sungai yang memang dimiliki oleh kota Pekanbaru. Nah, jadi kalau di dalam wewenang di pemerintahan itu, sungai yang ujungnya, artinya hulunya, sampai ke hilirnya itu berada dalam satu kota, itu adalah wewenang kota untuk mengurusnya. Nah, Sungai Sahil ini, hulunya itu ada di Jalan Lintas Timur. Kalau Bapak Ibu habis dari simpang jalan lingkar yang dari pesantren teknologi, itu kan kita nanjak ke atas tuh. Nah, di situ ada jembatan. Nah, jembatan itulah hulunya Sungai Sahil ini. Ya, nanti dia mengalir itu melingkar, ya, sampai ke depan pesantren teknologi, kemudian sampai ke Labersa,
ya, di sekitar Laber 1 yang ada orang pasir tembak, kemudian sampai ke sini, ya, terus sampai ke Sungai Siak. Nah, itu yang sekitar 25 kilo itu. Nah, Sungai Sail, ya, itu adalah sungai yang sepertiga, ya, daerah Pekanbaru bagian selatan ini mengalir ke Sungai Sail ini. Ya, jadi daerah sebelah selatan Sungai Siak, ya. Nah, itu sepertiga dari bagian kota Pekanbaru Selatan ini semuanya ke Sungai Sail. Jadi air dari Jalan Paus, air dari Jalan Arifin Ahmad, air dari bandara, air dari kantor wali kota lama kita, ya, air dari kantor gubernur, ya. Nah, sampai ke sini itu ngalir ke Sungai Sail semuanya. Ya. Kemudian kenapa Sungai Sail ini juga istimewa? Ya, karena dia, ya, satu-satunya sungai yang bisa disebutkan dalam bahasa Inggris. Sail, Ya, dan dia cocok pula. Ya, kemarin ada diskusi tentang Sungai Sail. Jadi ada pembicara dari Jawa tuh dia bilang Sungai Sail katanya. Ya. Jadi sungai yang bisa untuk berlayar gitu ya. Saya tidak tahu apakah asalnya dulu itu karena bisa dilayari sehingga jadi Sail dia. Tapi kalau orang kita Pekanbaru ini sebutnya Sungai Sail ya, bukan Sungai Sail ya. Nah, berikutnya ya, udah 5 menit saya kira itu ya, ada 5 menit lagi. Ya, tadi Pak Wali sudah menyampaikan ya bahwa ya, di antara peran penting sungai itu ya sebetulnya adalah masalah ekologi. Ya, tadi juga pengantar dari Pak Ketua tadi ya, moderator tadi ya, menyebutkan itu sungai itu adalah fungsi ekologinya. Ya, jadi saya ingin mengulangi lagi ya bahwa fungsi atau peran penting Sungai Sail ini yang harus kita jaga itu yang pertama itu adalah memang fungsi ekologinya. Fungsi ekologi ini yang paling banyak. Ya. Fungsi untuk mengalirkan air. Ya, jadi kalau Sungai Sail kita ini, ya, disampaikan Pak Wali tadi, ya, itu mesti dipelihara. Kalau sekarang ini kan dia banyak endapan. Ya, jadi supaya fungsi ekologinya itu terjaga, maka endapannya harus dibersihkan, ya, harus digali. Ya, di bagian hilir kita ini, ya, itu ada beberapa penyempitan. Ya, di daerah di Jondol, di dekat perumahan Kuantan Regency. Ya, ini kita sekarang ini sekitar 20 sampai 30 meter ini bervariasi. Nah, di dekat Kuantan Regency sama di dekat Jondol itu lebarnya sekitar 8 sampai 10 meter lagi. Ya, jadi berkurang jauh ya, separuhnya Pak Romi. Ya. Jadi mungkin kalau memang kita mau menjadikan Sungai Sail ini menjadi fungsi-fungsi yang lainnya, maka fungsi ekologi ini kita urus dulu. Nah, makanya kita salut ya dengan Pemko Pekanbaru ini ya, itu kemarin sudah mulai ya menyusun master plan penanganan banjir. Nah, salah satu yang utamanya itu adalah penanganan Sungai Sail ini. Ya. Ini fungsi ekologi. Nah, fungsi ekologi selain mengalirkan air ya, itu juga sebagai fungsi lingkungan. Nah, jadi kalau kita lihat nih bantaran sungai kita ini yang di sini lumayan bagus ya, tapi di tempat yang lain ya itu yang ada longsor. Ya, kemudian tanaman-tanaman di bantaran sungainya, di pinggiran sungainya, ya, itu saya kira yang perlu diperjuangkan juga sebelum kita berbicara ke yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau fungsi ekologinya tidak kita pelihara, ya, maka fungsi-fungsi yang lain itu akan susah. Ya, termasuk juga fungsi rekreasi tadi. Ya, fungsi rekreasi itu, ya, kemarin saya kebetulan jadi penilai teknis untuk penelitian unggulan daerah. Nah, salah satunya penanganan Sungai Sail. Ya, jadi di situ dipresentasikan bagaimana supaya di bantaran ini ada seperti tangga-tangga yang di Korea tuh Pak Karul. Nah, menurut saya itu bagus. Ya, tapi ya itu baru bisa dilakukan setelah ya sungainya itu menjadi lancar. Nah, saya menarik Sungai Sail ini ya karena dia berada di tengah kota. Ya, membelah kota Pekanbaru ini hampir simetris dia. Ya, jadi ke arah sana Tonayan masih jauh lagi kan? Ya, yang belum dibangun. Nah, Sungai Sail ini hampir di tengah-tengah, ya, di sebelah baratnya ya ke arah Panam. Ya, jadi kalau kita jadikan Sungai Sail ini menjadi waterfront city, nah, itu memang Pekanbaru ini bisa berkuasa penuh dia. Ya, kalau waterfront city di Sungai Siak itu masih banyak share-nya. Dan dia pendek dia.
Tapi kalau Sungai Sahal ini, nah ini memang Pekanbaru punya gawenya. Saya kira kalau DKD Pekanbaru ya gawe di Sungai Sahal ini itu udah pas dia. Ya, tadi saya berbisik ke Pak Wali. Ya, Pak Wali itu kalau bisa ya akses kita di sini itu ya itu dibuat jalan masuk. Ya, sehingga kita di sini ya daerah sempadan sungai ini 15 meter minimal ya itu bisa dimanfaatkan karena kendaraan bisa parkir ya dan seterusnya. Saya kira itu ya pembukaan dari saya ya. Makasih. Terima kasih Bang Dr. Muhammad Ihsan, karena Bang Ihsan ini juga tata kota sebenarnya. Jadi banyak yang kita cakapkan tadi sebenarnya saya tertarik juga menjadi waterfront city-nya Pekanbaru Sahel ini sebenarnya. Jadi jangan lagi menghadap ke Siak tapi menghadaplah ke Sahel. Karena saya ingat saya Bang, memang pernah juga saya macam ke Vietnam, macam ke Cina, kita pergi tegak di hotel tuh nengok sungai orang bersih, cantik, di bawah tuh ada sungai memang apa. Kita cantik juga tapi beginilah model sungainya. Tak ada. Kalau sungai sudah dibiarkan habislah kita Bang. Silakan Bang Ihsan untuk penutup sekalian, silakan. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit dari Pak Roni tadi ya, bahwa Sungai Sahel ini itu memang wewenangnya Pekanbaru. Tetapi untuk penanganan ya, itu bisa BWSS masuk ke sini, Pak. Karena dia masih masuk Sungai Ordo 2 istilahnya. Kalau Sungai Siak Ordo 1 yang paling tinggi, dia bisa masuk sampai ke Sungai Ordo 2. Setingkat di bawah Sungai Siak, masuk Sungai Sahel. Tetapi wewenangnya yang menentukan batas-batas sempadan sungai ini, itu pemerintah kota. Ya, izin-izinnya di sepanjang ini, itu pemerintah kota. Penanganannya bisa BWSS, tapi kota juga bisa. Gitu. Bukan artinya kota tidak bisa. Jadi potensial sekali untuk potensial. Ya, bagus ya. Bisa sharing. Ya. Nah, lanjut tentang waterfront city. Kita kan selama ini kan memandang waterfront city itu sebagai gedung-gedung, ya, gedung-gedung, kemudian mall-mall di sepanjang sungai. Waterfront city tidak harus begitu. Waterfront city itu bisa taman-taman di pinggir sungai, jalan di pinggir sungai. Kalaupun mau buat rumah nanti, rumah itu menghadap ke sungai. Artinya waterfront itu air yang jadi depannya. Water kan air, front itu depan. Jadi air yang di depan rumah kita ini, sehingga sungai kita ini itu menjadi perhatian dia, bukan belakang rumah kita. Nah, kalau kita lihat Sungai Sahal ini sebetulnya bukan hanya sungai yang ini, tapi Sungai Tangkerang itu juga anak Sungai Sahel. Itu bisa juga jadi waterfront city dia. Ya, jadi dekat SMA 8 itu, ya, itu bisa ditata juga tuh di pinggir anak sungainya itu. Kemudian katakanlah sungai yang berasal dari hutan kota kita. Terus masuk ke belakang gubernuran tuh Pak Fedli, ya, belakang rumah gubernur itu, nah itu juga bisa jadi waterfront juga. Jadi orang bisa berjalan di sini, bisa berjalan, bisa keliling jadi arena jogging. Kalau yang sebelah sana mungkin bisa jadi, ya bisa jadi jalan utama juga, jadi alternatif kota. Nah, saya melihat Sungai Sahal ini potensinya jauh lebih besar daripada Sungai Siak sebetulnya. Kalau Sungai Siak itu terlalu rumit, ya, kalau untuk kota. Tapi kalau bisa itu bagus. Ya, tapi kalau Sungai Sahal ini itu lebih mudah ya kalau kota menangani. Ya, dan saya yakin itu. Baik, kita akan mengarah ke Sungai Sahal. Pokoknya kemana-mana sebut saya aja lagi. Siak itu biarlah urusan sana.